Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Sabral dengan NIM 2348201021 dari kelas 5A Farmasi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang steroid dan terpenoid dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam serta dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Materi pertama itu ada steroid. Pengertiannya, steroid adalah kelompok senyawa lipid dengan kerangka dasar 4 cincin, yaitu ada 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Tata nama dasar mengikuti iupac dengan kerangka utama. Steroid yang diturunkan dari steran merupakan penomoran atom C yang sudah baku dan posisi substituen dinyatakan dengan nomor dan prefiks, misalnya 3 hidroksi dan 17 metil. Sifat steroid umumnya bersifat lipofilik atau larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform, eter, kloroform metanol, dan suka larut dalam air karena dominasi kerangka hidrokarbon. Rumus umum steroid itu, kerangka dasar steran mempunyai 17 atom karbon yang tersusun dalam 4 cincin menyatu atau C17. Kemudian, dapat memiliki rantai samping di C17 sehingga total C bisa lebih besar, misalnya C27 pada kolesterol. Semua steroid alam klasik memiliki gugus hidroksi pada C3 dan biasanya ikatan rangkap delta 5 atau delta 4 pada salah satu cincin. Selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi steroid. Klasifikasinya ini terbagi dua. Yang pertama itu ada berdasarkan fungsi fisiologis. Pada fungsi fisiologis ini juga kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu ada sterol, misalnya kolesterol, fitosterol. Yang kedua itu ada asam empedu dan garam empedu. Yang ketiga itu ada hormon seks berupa androgen, estrogen, ataupun progesteron. Yang keempat itu ada kortikosteroid, dan yang kelima itu ada steroid anabolik dan steroid pada serangga. Yang kedua itu ada berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada steroid hewan, itu ada kolesterol dan hormon. Yang kedua itu ada fitosterol, tumbuhan, itu berupa beta sitosterol. Dan yang ketiga ada ergosterol pada jamur. Macam-macam senyawa steroid itu dibagi 2. Yang pertama itu ada kolesterol, asam kolat, asam deoksikolat. Terus kalau yang hormon itu ada testosteron, estradiol, progesteron, kortisol, dan lain sebagainya. Kegunaannya itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu sebagai obat antiinflamasi dan imunosupresan. Yang kedua itu ada kontrasepsi hormonal, terapi pengganti hormon, pengobatan gangguan endokrin, serta penelitian biologi membran melalui kolesterol dan turunannya. Selanjutnya itu ada reaksi dan identifikasi. Reaksi itu ada oksidasi atau reduksi pada gugus hidroksiketon, pembentukan ester, itu misalnya ester, kolesterol, dan hidrogenasi ikatan rangkap. Yang kedua itu ada identifikasi kualitatif, dapat memakai reaksi warna sterol dan pengukuran titik leleh kristal derivat. Terus ada isolasi steroid. Umumnya diekstraksi dari jaringan hewan atau tumbuhan dengan pelarut organik seperti heksana, eter, kloroform, dan metanol. Kemudian dipisahkan dengan partisi dan kromatografi kolom. Analisis struktur itu ada penentuan kerangka dan substituen memakai spektroskopi UV vis ini untuk ikatan rangkap terkonjugasi, ada IR untuk gugus OH, ada NMR dan MS. Terus ada kristalografi sinar X membantu menetapkan konfigurasi stereokimia dan orientasi substituen bila kristal tunggal diperoleh. Materi kedua itu ada terpenoid. Terpenoid sering disebut dengan terpena, dan terpenoid adalah kelompok metabolit sekunder yang disusun dari unit isoprena atau C5 dan banyak ditemukan pada minyak atsiri maupun getah dan resin serta beberapa hewan. Tata nama itu dibagi 2, ada yang nama tradisional banyak dipakai misalnya limonena, pinena, dan lain sebagainya. Kalau pengelompokan C10, C15, C20, dan seterusnya sering langsung disebut dengan deskriptif atau ada monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen sebagai identitas struktural.
Sifat umum terpenoid ini umumnya berbau gas seperti minyak atsiri, bersifat volatil, relatif nonpolar sampai agak polar tergantung gugus fungsional, mudah larut dalam pelarut organik dan sebagian dapat menguap dengan uap air. Rumus umum terpenoid itu mengikuti aturan isoprena atau jumlah atom C biasanya merupakan kelipatan 5, misalnya C10, C15, dan lain sebagainya. Klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama itu ada berdasarkan jumlah atom karbon, itu ada beberapa, salah satunya itu ada himeterpen, monoterpen, sesquiterpen. Kalau berdasarkan jumlah atom karbon, itu ada triterpen, ada tetraterpen, dan politerpen. Terus yang ketiga itu ada berdasarkan gugus fungsi. Nah, itu seperti terpenoid alkohol, aldehida, keton, asam, dan glikosida. Macam-macam senyawa terpenoid itu ada beberapa. Salah satunya itu ada limonena, mentol, dan geraniol. Reaksi dan identifikasi terpenoid. Reaksi khasnya ini adisi elektrofilik pada ikatan rangkap, misalnya halogenasi, oksidasi membentuk alkohol, keton, aldehida atau eksposida, serta siklisasi asam. Terus ada identifikasi kualitatif terpenoid. Dalam ekstrak tumbuhan sering memakai uji warna dengan bereaksi tertentu pada KLT atau pengamatan bercak di bawah UV. Isolasi terpenoid. Isolasi terpenoid ini ada 2. Yang pertama itu ada terpenoid volatil atau minyak atsiri, biasanya diisolasi dengan destilasi uap atau destilasi vakum. Yang kedua itu ada terpenoid kurang volatil atau lebih polar, diisolasi melalui maserasi atau sokretasi dengan pelarut organik, kemudian dipisahkan dengan KLT atau HPLC. Analisis struktur terpenoid itu ada 2. Ada spektrum MS untuk mengetahui massa molekul dan pola fragmentasi yang mencerminkan unit isoprena. Terus yang kedua itu ada NMR, itu ada 1H dan 13C untuk letak dan jumlah ikatan rangkap, jenis cincin dan substituen, serta IR untuk gugus fungsi utama seperti OH, C sama dengan O, C sama dengan C. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.